Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Francisca dari fase 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sumber daya alam dan klasifikasi sumber daya alam. Jadi, ketersediaan sumber daya alam berhubungan dengan kemajuan suatu negara. Itu disebut sumber daya alam. Segala potensi benda mati dan makhluk hidup yang mendukung kelangsungan hidup manusia dan mencakupi kebutuhannya disebut sumber daya alam. Selain itu, sumber daya alam juga berarti seluruh unsur lingkungan hidup yang membentuk kesatuan ekosistem meliputi sumber daya hayati dan non-hayati. Sumber daya alam merupakan bagian dari lingkungan fisik yang memiliki banyak manfaat. Namun, pemanfaatan ini juga didasarkan pada kemampuan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam tersebut. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin tinggi pula pemanfaatan potensi alam secara arif dan bijak sehingga potensi alam akan bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Klasifikasi sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, potensi, dan jenis-jenisnya. Yang pertama, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifat. Sumber daya alam berdasarkan sifat dibedakan menjadi 3, yaitu yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak habis. A. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dipakai. Sifatnya terus-menerus tersedia dan dapat diperbaharui oleh alam ataupun bantuan manusia. Contohnya hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Contoh sumber daya alam tersebut dianggap dapat diperbaharui karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. Meski demikian, penggunaan sumber daya alam tersebut harus diperhatikan karena kesalahan dalam memanfaatkan mengakibatkan kerugian, seperti pencemaran lingkungan terhadap air dan udara. B. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui bersifat volume fisik yang tersedia tetap dan tidak dapat diperbarui atau diolah kembali. Untuk mengembalikannya atau membentuknya kembali membutuhkan waktu ribuan hingga jutaan tahun. Contohnya batu bara, minyak bumi, mineral, batu-batuan, dan logam. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui digolongkan menjadi 2, yaitu sumber daya alam bersifat dipakai habis atau berubah secara kimiawi karena penggunaannya. Contohnya batu bara, mineral, dan minyak bumi. Sumber daya alam memiliki unsur penggunaan yang lama dan dapat dipakai berulang-ulang seperti logam dan batu-batuan. C. Sumber daya alam yang tidak habis. Sumber daya alam yang tidak habis bersifat kekal dan selalu tersedia meskipun terus dimanfaatkan. Contoh sumber daya alam yang tidak habis antara lain udara, sinar matahari, energi pasang surut, energi laut, dan arus air dalam siklus hidrologi. Yang kedua, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan potensi. Ada beberapa macam sumber daya alam berdasarkan potensi, yaitu A. Sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan fisiknya. Contoh batu, besi, emas, kayu, serat kapas, kaca, dan rosella. B. Sumber daya energi. Sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut air laut, dan kincir angin. C. Sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya area tanah atau daratan dan angkasa. 3. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenis. Sumber daya alam berdasarkan jenis terbagi menjadi 2, yaitu non-hayati dan hayati. A. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik merupakan sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Sumber daya alam tersebut juga seringkali disebut sumber daya alam fisik. Contoh sumber daya alam non-hayati yaitu bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. B. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati atau biotik yaitu sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Contoh sumber daya alam hayati yaitu hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.